Selamat datang kembali di lorong gelap, tempat di mana cahaya hanya ilusi dan setiap bayangan menyimpan cerita yang enggan kau dengar. Malam ini, kami tidak akan membawamu ke gedung tua atau rumah sakit angker yang sudah sering kau kunjungi. Kami akan membawamu ke sebuah tempat di mana keramahan adalah topeng dan keheningan adalah ancaman paling mematikan. Kita akan mengikuti jejak 5 jiwa muda yang penuh cita-cita, melangkah masuk ke sebuah desa yang tak tersentuh waktu. Sebuah program kuliah kerja nyata yang seharusnya menjadi pengabdian, justru menjadi awal dari sebuah ritual kuno yang haus akan korban. Di sini, di desa Wringin Lar, ada sebuah aturan mutlak. Jangan pernah merespon gema yang datang dari kekosongan. Gema yang mereka sebut sebagai gema suwu. Maka, kencangkan earphone-mu, redupkan cahayamu, dan pastikan tidak ada siapapun di belakang. Perjalanan Bima, Rati, Gita, Dodi, dan Agung akan segera dimulai. Saksikan bagaimana idealisme mereka terkikis oleh teror, bagaimana persahabatan mereka diuji oleh rasa takut, dan bagaimana nyawa mereka menjadi taruhan atas sebuah misteri yang terkubur bersama desa. Jangan beranjak, karena gema itu mungkin akan memanggil namamu juga. Mobil jeep tua itu meraung seperti binatang sekarat, memuntahkan asap hitam pekat ke udara lembab yang berbau tanah basah dan pembusukan dedaunan. Roda-rodanya yang botak berjuang mencengkram jalur tanah liat yang lebih mirip lintasan babi hutan daripada jalanan manusia. Di kiri dan kanan, hutan jati berdiri rapat seperti barisan prajurit bisu. Kanopinya yang lebat menelan hampir semua sisa cahaya senja, menyisakan berkas-berkas keemasan yang menari-nari di atas debu yang berterbangan di dalam kabin. Setiap guncangan terasa seperti pukulan telak ke tulang punggung, memaksa kelima penumpangnya terlempar-lempar dalam irama yang kacau. Bima, yang duduk di kursi penumpang depan, memegang erat dashboard yang retak-retak. Rahangnya mengeras, matanya yang tajam tak henti-hentinya memindai jalanan sempit di depan, seolah mencoba mengantisipasi setiap lubang dan akar pohon yang melintang. Keringat membasahi pelipisnya, bukan hanya karena panas mesin yang menyelinap masuk, tapi juga karena beban tanggung jawab sebagai ketua kelompok KKN yang terasa semakin berat seiring setiap meter jalan yang mereka tempuh semakin jauh dari peradaban. Jaket alma mater birunya yang kusam tampak terlalu berat di pundaknya. Di belakang, Rati menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Jari-jarinya yang ramping tak sadar mengetuk-ngetukkan kaca yang buram, menciptakan irama pelan yang ganjil. Berbeda dengan yang lain, Rati merasakan sesuatu yang lain di udara. Sebuah keheningan yang aneh, seolah hutan itu menahan nafas. Bahkan suara serangga yang biasanya riuh rendah kini lenyap, digantikan oleh desau angin yang terdengar seperti bisikan panjang. Ia bisa merasakannya merayap di kulitnya, dingin dan tidak menyenangkan. Di sebelahnya, Gita berusaha keras mempertahankan senyumnya. Ia mencoba melontarkan lelucon tentang betapa petualangan ini akan menjadi cerita yang hebat nantinya. Tapi suaranya terdengar tipis dan dipaksakan, tenggelam oleh deru mesin. Matanya yang biasanya berbinar kini bergerak gelisah, melirik dari wajah satu teman ke wajah yang lain, mencari secerah optimisme yang sama, namun hanya menemukan kelelahan dan ketegangan yang sama seperti yang ia rasakan. Ponsel di tangannya sudah lama kehilangan sinyal, layarnya yang hitam memantulkan wajahnya yang pucat. Dodi, yang terjepit di antara Gita dan tumpukan ransel, sudah menyerah untuk berbicara. Ia menyandarkan kepalanya yang berat ke jendela, membiarkan setiap guncangan menghantam tengkoraknya. Matanya setengah terpejam, tapi otaknya terus berputar. Lelucon kasarnya yang biasanya mampu memecah keheningan kini terasa tumpul dan tidak pada tempatnya. Ia mulai bertanya-tanya, keputusan gila apa yang telah membawa mereka ke ujung dunia seperti ini hanya untuk sebuah nilai KKN.
Dan di sudut paling belakang, Agung memejamkan mata. Bibirnya bergerak tanpa suara. Jari-jarinya menggenggam erat sebuah tasbih kayu yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia tidak tidur, melainkan berusaha mencari ketenangan dalam doa. Namun, semakin dalam ia mencoba berkonsentrasi, semakin kuat ia merasakan aura dingin yang menekan di sekeliling mereka. Sebuah kehadiran tak kasat mata yang terasa tua, berat, dan sama sekali tidak bersahabat. "Masih jauh, Pak?" Bima akhirnya bertanya pada sopir, seorang pria lokal paruh baya dengan wajah yang dipahat oleh cuaca dan keheningan. Pria itu hanya melirik sekilas dari kaca spion. Matanya yang dalam tampak seperti dua sumur tua. "Habis tancakan ini, kita sampai di gerbang desa," jawabnya singkat. Suaranya serak dan datar, seolah sudah lama tidak digunakan. Kata gerbang terdengar aneh. Bima tidak membayangkan sebuah desa terpencil memiliki gerbang. Benar saja, setelah melewati tanjakan terakhir yang hampir membuat mesin mobil menyerah, mereka melihatnya. Bukan gerbang megah dari besi tempa, melainkan dua pilar batu kuno yang ditumbuhi lumut, berdiri mengangkang di jalan setapak. Di antara kedua pilar itu, terbentang sebuah spanduk kain putih yang sudah lusuh dan robek di beberapa bagian. Tulisannya dibuat dengan cat merah yang luntur, seolah ditulis dengan darah kering. "Sugeng Rawuh, Desa Wringinlar. Selamat datang." Namun sambutan itu terasa seperti sebuah peringatan. Begitu jeep melewati pilar batu itu, udara seketika terasa berubah. Suhunya turun beberapa derajat, dan kelembapan yang tadinya hanya terasa di luar, kini meresap ke dalam kabin, membawa serta aroma bunga kamper yang samar namun menusuk hidung. Ratih menarik napas tajam dan tanpa sadar merapatkan jaketnya. Matanya membelalak. "Kalian merasakannya?" bisiknya. Tapi suaranya hilang ditelan keheningan baru yang kini menyelimuti mereka dengan begitu peka. Desa Wringilar terhampar di hadapan mereka seperti diorama yang terlupakan. Rumah-rumah panggung dari kayu gelak berdiri dengan jarak yang aneh. Beberapa terlihat terawat, yang lain nyaris roboh. Tidak ada lampu listrik, hanya lentera minak yang berkedip di beberapa beranda. Cahayanya yang kuning dan goyah menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari seperti hantu. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada gonggongan anjing, hanya keheningan absolut yang menekan. Jeep berhenti di depan sebuah rumah yang paling besar, yang mereka duga adalah kediaman kepala desa. Seorang pria tua dengan kemeja lurik dan sarung yang warnanya sudah pudar keluar dari bayang-bayang beranda. Wajahnya ramah, namun matanya menyimpan kewaspadaan yang dalam. "Saya Lurah Bowo," katanya sambil mengangguk pelan. "Sudah kami tunggu. Mari, masuk dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kalian memulai tugas." Nada suaranya yang tenang justru membuat suasana semakin mencekam. Ruang tamu di rumah Lurah Bowo dipenuhi perabotan kayu jati yang berat dan tua. Udara di dalamnya pengap, beraroma debu, minyak kelapa, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis seperti melati, namun juga anyir. Di dinding tergantung sebuah foto hitam putih besar dari para tetua desa di masa lalu. Matanya mereka semua seolah menatap lurus ke arah kelima mahasiswa itu dengan ekspresi yang tak terbaca. Sebuah jam bandul besar di sudut ruangan berdiri mati. Jarumnya terhenti tepat di angka 12. Setelah menyuguhkan teh tawar yang anehnya terasa sangat pahit, Lurah Bowo menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada Ratih. "Desa kami ini desa adat, Nak. Ada beberapa aturan yang tidak boleh dalam kondisi apapun kalian langgar demi kebaikan kita semua." Kalimatnya diucapkan dengan penekanan yang membuat setiap kata terasa seperti sebuah batu yang diletakkan di atas dada mereka. "Pertama," lanjutnya, mengangkat satu jari keriput. "Jangan pernah keluar dari pondokan setelah azan Isya berkumandang. Apapun yang kalian dengar di luar, anggap saja angin." Matanya menyapu wajah mereka, memastikan mereka mengerti.
Dodi nyaris mendengus, menganggapnya sebagai tahayul desa biasa. Tapi ia menahannya saat melihat keseriusan yang mutlak di wajah tua itu. Kedua, katanya lagi, mengangkat jari kedua. Jika kalian pergi ke sendang di ujung desa, jangan pernah mengambil atau memindahkan apapun dari sana. Cukup ambil airnya, lalu segera kembali sebelum matahari terbenam. Kalimat ini diucapkan dengan lebih pelan, seolah ada beban berat di baliknya. Bima mengangguk patuh, sementara otaknya mulai mencatat semua keanehan ini. Lurah Bowo menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ke aturan terakhir yang paling penting. Dan yang ketiga, di pendopo tua di tengah desa, ada sebuah pusaka yang kami sebut Gong Suwung. Jangan pernah sekalipun kalian menyentuhnya, apalagi membunyikannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Dan yang paling utama, bisik Lurah Bowo, tubuhnya condong ke depan, suaranya kini turun menjadi bisikan yang parau dan mendesak. Jika kalian mendengar suara gema seperti suara gong itu, tapi tanpa ada yang memukul, jangan pernah menjawabnya. Jangan menyahut, jangan menirukannya. Pura-puralah kalian tidak mendengar apa-apa. Paham? Tatapan matanya yang tajam seolah menusuk langsung ke jiwa mereka. Kelimanya hanya bisa mengangguk kaku. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, seolah kata-kata sang lurah memiliki bobot fisik. Gita menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering. Ratih merasakan bulu kuduknya berdiri, firasat buruk yang ia rasakan di sepanjang jalan telah menemukan bentuknya dalam wujud 3 aturan aneh yang baru saja mereka dengar. Pondokan yang disiapkan untuk mereka adalah sebuah rumah panggung kosong di tepi desa, sedikit terisolasi dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu besar, tapi terasa kosong dan dingin. Papan-papan lantainya berderit di setiap langkah, terdengar seperti rintihan panjang. Jaring laba-laba menggantung di setiap sudut seperti kain kafan, dan bau apak kayu lapuk bercampur dengan aroma tanah lembab yang menyeruak dari kolong rumah. Saat mereka mulai membongkar barang bawaan, Dodi, dalam usahanya mencairkan suasana, menendang pelan salah satu tiang utama rumah. "Kokoh juga rumah ini ya? Kirain bakal langsung roboh," candanya. Tepat setelah ia berkata begitu, dari loteng di atas mereka, terdengar suara gedebuk pelan, seolah ada sesuatu yang jatuh. Mereka semua membeku, menatap langit-langit yang gelap. "Tikus kali," kata Bima cepat, mencoba terdengar yakin, meskipun jantungnya sendiri berdebar kencang. Ia mengambil senter dan mengarahkannya ke atas. Tapi sorot cahayanya yang pucat hanya menampakkan papan-papan kayu tua dan debu tebal yang berterbangan. Tidak ada apa-apa di sana. Namun perasaan diawasi dari atas kini terasa begitu nyata, membuat leher mereka meremang. Malam pertama di desa Wringinlar berlalu dengan lambat dan penuh kegelisahan. Mereka membagi kamar, laki-laki di ruang depan, perempuan di kamar dalam. Meskipun lelah, tak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar tidur. Setiap suara dari luar, desir angin, derit dahan, atau suara tokek yang terdengar aneh, membuat mereka tersentak bangun. Mereka tidur dengan lampu teplok yang terus menyala. Cahayanya yang redup terasa seperti satu-satunya benteng pertahanan mereka melawan kegelapan yang mengepung. Di kamar dalam, Ratih tidak bisa memejamkan matanya. Ia berbaring miring menghadap ke dinding bilik yang terbuat dari anyaman bambu. Telinganya yang sensitif menangkap sesuatu di antara suara-suara malam. Sebuah suara yang sangat samar. Bukan angin, bukan binatang. Bunyinya seperti gema. Sebuah nada tunggal yang rendah dan panjang, yang seolah datang dari jarak yang sangat jauh,
namun juga terasa seperti bergetar dari dalam bumi di bawah mereka. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Suara itu muncul lagi. Dung. Begitu pelan hingga ia ragu apakah itu nyata atau hanya imajinasinya. Ia melirik ke arah Gita yang tampaknya sudah tertidur. Napasnya teratur. Haruskah ia membangunkannya? Haruskah ia memberitahu Bima? Tidak, pikirnya. Mereka akan menganggapku gila. Ini pasti hanya karena aku kelelahan. Namun saat gema ketiga terdengar, kali ini sedikit lebih jelas, ia merasakan sesuatu yang lain. Bersamaan dengan suara itu, tercium lagi aroma bunga kamper yang tajam, lebih kuat dari sebelumnya, seolah sumbernya berada tepat di luar dinding kamarnya. Ratih menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat. Jantungnya berdegup begitu kencang seolah akan meledak. Malam pertama baru saja mulai, dan teror itu telah mengumumkan kedatangannya dengan sebuah bisikan dari kehampaan. Gema Suwung telah menyapa pendengar barunya. Cahaya matahari pagi yang pucat menembus celah-celah dinding bilik, mengiris kegelapan pekat di dalam pondokan menjadi serpihan-serpihan abu-abu. Debu-debu kuno menari dalam sorotnya, menjadi satu-satunya gerakan di ruangan yang terasa beku oleh sisa-sisa ketakutan semalam. Bima adalah yang pertama bangun. Punggungnya terasa kaku dan dingin karena tidur di atas tikar pandan tipis. Ia duduk perlahan, mengedarkan pandangan ke teman-temannya yang masih terlelap dalam posisi-posisi ganjil, seolah raga mereka menyerah pada kelelahan, sementara jiwa mereka masih bertarung dalam mimpi buruk. Ratih tidak tidur sama sekali. Matanya yang memerah dan bengkak menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya terus memutar ulang gema samar dan aroma kamper yang menghantuinya sepanjang malam. Setiap derit kayu, setiap desah angin terdengar seperti awal dari teror berikutnya. Ia merasa seperti seutas senar yang ditarik terlalu kencang, nyaris putus. Ketika Gita menggeliat dan membuka mata di sebelahnya, Ratih hanya bisa memberinya senyum tipis yang rapuh, sebuah topeng yang terlalu lelah untuk menyembunyikan apapun. "Hanya mimpi buruk," kata Dodi dengan suara serak sambil meregangkan otot-ototnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, membukanya dengan sekali sentak. Udara pagi yang segar menyerbu masuk, namun alih-alih membawa kelegaan, udara itu justru terasa hampa dan sunyi. Desa Wringinlar di pagi hari terlihat sama bekunya seperti saat malam. Tidak ada aktivitas, tidak ada asap dari dapur, tidak ada suara orang bercakap-cakap, hanya keheningan yang mengawasi. Sesuai rencana, hari pertama mereka adalah melakukan orientasi dan pemetaan sosial. Berbekal buku catatan dan kamera, mereka melangkah keluar dari pondokan, merasa seperti 5 astronot yang baru mendarat di planet asing. Setiap langkah mereka di jalanan tanah yang lembab terasa berat dan keheningan desa menekan dari segala arah. Beberapa penduduk desa yang mereka temui hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, mengangguk singkat tanpa senyum, lalu bergegas masuk ke dalam rumah mereka, seolah kelima mahasiswa itu adalah pembawa wabah. "Permisi Bu, kami dari KKN, boleh bertanya sebentar?" Gita mencoba menyapa seorang wanita tua yang sedang menumbuk sesuatu di lesung batu di depan rumahnya. Wanita itu berhenti, mengangkat wajahnya yang penuh keriput dan menatap Gita dengan mata yang keruh dan tak fokus. Ia tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya pelan sekali.
lalu kembali menumbuk dengan irama yang monoton dan menghipnotis. Duk, duk, duk. Suara itu menjadi satu-satunya musik latar di opera kebisuan desa itu. Mereka akhirnya tiba di pusat desa, sebuah tanah lapang yang becek di mana berdiri sebuah pendopo tua yang megah sekaligus mengerikan. Tiang-tiang penyanggahnya dari kayu jati utuh sebesar pelukan orang dewasa, menghitam karena usia dan cuaca. Atapnya yang melengkung ditumbuhi lumut tebal, dan di bawahnya tergantung sebuah benda yang membuat mereka semua berhenti melangkah. Gong Suwung. Benda itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, terbuat dari logam kehitaman dengan ukiran-ukiran aneh yang meliuk-liuk seperti ular. Permukaannya kusam, seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Jadi, ini biang keroknya. Dodi berdecih, mencoba menutupi rasa gentarnya dengan sikap sinis. Ia melangkah mendekat, seolah ingin menyentuhnya. "Dot, jangan!" Bima membentak. Suaranya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Tangannya mencengkeram lengan Dodi. "Kau dengar apa kata Pak Lurah? Jangan sentuh!" Ada percikan ketegangan di antara mereka. Pertarungan antara logika modern dan ketakutan purba yang mulai merasuki mereka. Agung berdiri paling jauh. Tangannya kembali menggenggam tasbihnya. Ia tidak melihat gong itu sebagai benda mati. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidur di dalamnya. Sebuah energi tua yang dingin dan lapar. Ia memejamkan mata sejenak dan menggumamkan doa, mencoba membangun dinding spiritual antara dirinya dan aura gelap yang memancar dari pendopo itu. Baginya, ini bukan lagi soal tahayul. Ini adalah pertarungan iman melawan sesuatu yang nyata dan jahat. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Sendang, sumber mata air desa, untuk mengambil air bersih sekaligus memetakan lokasinya. Jalan setapak menuju Sendang itu menurun curam, diapit oleh rumpun-rumpun bambu yang menjulang tinggi. Angin yang berdesir melalui sela-sela bambu menciptakan suara-suara aneh, kadang seperti siulan, kadang seperti tangisan tertahan, membuat bulu kuduk mereka berdiri meski hari masih terang. Sendang itu sendiri adalah sebuah kolam kecil yang airnya jernih luar biasa. Dasarnya yang berbatu terlihat jelas, terletak di sebuah ceruk yang dikelilingi pohon-pohon beringin raksasa dengan akar-akar gantung yang menjuntai seperti tirai. Tempat itu seharusnya terasa damai, namun suasana di sana justru terasa berat dan sakral. Di salah satu akar beringin, mereka melihat sesajen-sesajen kecil yang sudah kering, bunga-bunga, beberapa butir beras, dan sebuah sisir kayu yang sudah patah. Tempat ini auranya beda. Bisik Ratih, matanya tak lepas dari permukaan air yang tenang seperti cermin. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang mengawasi dari dalam air, dari balik pepohonan. Perasaan ini lebih kuat dari yang ia rasakan di pondokan. Ini adalah pusat dari energi aneh yang menyelimuti desa itu. Ia tanpa sadar mundur selangkah, menjauh dari tepi air. Sementara Bima dan Agung mengisi jerikan dengan air, Dodi yang merasa bosan dan jengkel dengan semua aturan bodoh itu, mengambil sebuah batu pipih dari tanah. "Lihat ini," katanya sambil menyering. "Kita lihat berapa kali loncatannya." Sebelum ada yang bisa mencegahnya, ia melemparkan batu itu dengan teknik yang sempurna. Batu itu melesat, memantul sekali, 2 kali, 3 kali di atas permukaan air yang seperti kaca, memecah keningan sakral tempat itu. Tepat di pantulan keempat, saat batu itu akhirnya tenggelam, sebuah suara terdengar. Duh. Suara gema yang dalam dan bergetar, persis seperti yang didengar Ratih semalam. Namun kali ini, suara itu jelas, keras, dan terasa datang dari segala arah sekaligus. Dari arah desa di atas bukit, dari dalam hutan bambu, dan dari dasar Sendang itu sendiri. Dan kali ini, semua orang mendengarnya. Keheningan yang menyusul setelah gema itu
jauh lebih menakutkan daripada suaranya. Bahkan suara angin di rerumpunan bambu pun berhenti. Seluruh alam seolah menahan nafas, menunggu. Seringai di wajah Dodi lenyap, digantikan dengan pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Apa itu? Bisiknya, suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab. Mereka semua terlalu sibuk bertarung dengan degup jantung mereka sendiri. Tanpa dikomando, mereka bergerak serempak. Bima menjatuhkan jeriken yang baru terisi setengah. Airnya tumpah membasahi tanah. Mereka berbalik dan berlari, memanjat kembali jalan setapak yang curam itu dengan napas yang memburu. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka tidak berani melihat apa yang mungkin muncul dari air atau dari balik pohon beringin. Mereka hanya berlari, didorong oleh adrenalin dan rasa takut yang paling primitif. Saat mereka tiba kembali ke desa, suasana terasa lebih aneh. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang tadi sedikit terbuka, kini tertutup rapat. Desa itu tampak seperti telah dievakuasi total. Namun mereka tahu itu tidak benar. Mereka bisa merasakan puluhan pasang mata mengawasi mereka dari balik dinding-dinding kayu yang tipis. Tatapan yang kini bukan lagi sekedar waspada, melainkan penuh tuduhan dan ketakutan. Mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka telah membangunkan sesuatu. Mereka sampai di pondokan dengan napas terengah-engah dan langsung mengunci pintu, menyandarkan palang kayu besar di belakangnya. Di dalam, mereka saling memandang dalam keheningan yang tegang. Wajah Gita basah oleh air mata. Sementara Agung duduk di pojok. Bibirnya bergerak cepat dalam doa yang tak terdengar. Ratih hanya berdiri mematung. Tatapannya kosong. Seolah sebagian dari dirinya tertinggal di sendang tadi. Itu cuma gema biasa kan? Dodi mencoba lagi. Suaranya lemah. Mungkin ada orang iseng mukul kentongan atau apa. Tidak ada orang di sana, Dot. Ratih tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking dan penuh histeria. Tidak ada suara lain. Tidak ada apa-apa. Hanya kita dan benda itu. Kau membangunkannya. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Ratih kehilangan kendali. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan itu sendiri. Bima sebagai pemimpin mencoba mengambil alih. Tenang, semuanya tenang, teriaknya mencoba menengahi. Kita tidak tahu apa itu, mungkin ada penjelasan logis, kita tidak boleh panik. Tapi kata-katanya terdengar hampa, bahkan di telinganya sendiri. Bagaimana bisa ada penjelasan logis untuk suara yang dirasakan oleh tulang-tulangmu, untuk keheningan total yang mengikutinya, untuk desa yang tiba-tiba menjadi kota hantu? Di tengah kekacauan itu, Gita yang sedang menangis terseduh-seduh di dekat dinding, kakinya tanpa sengaja menendang salah satu papan lantai yang sedikit menonjol. Papan itu bergeser, memperlihatkan sebuah lubang kecil yang gelap di bawahnya. Penasaran dan mungkin mencari pengalihan apapun dari rasa takutnya, ia berjongkok dan merogoh ke dalam lubang itu dengan jari-jari gemetar. Tangannya menyentuh sesuatu yang kaku dan dingin. Ia menariknya keluar perlahan. Benda itu adalah sebuah dompet kulit yang sudah lapuk dan lembab. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kartu tanda mahasiswa yang sudah menguning, fotonya hampir pudar. Tapi namanya masih terbaca jelas. Di bawah foto seorang pemuda yang tersenyum optimis, tertera nama universitas yang sama dengan mereka. Mereka semua berkerumun, menatap kartu itu dengan ngeri. Ini bukan kali pertama ada mahasiswa KKN di sini. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa dompet ini disembunyikan di bawah lantai? Sebelum ada yang bisa menyuarakan pertanyaan-pertanyaan mengerikan itu, sebuah suara memecah keheningan tegang di dalam pondokan. Dung. Gema itu kembali. Kali ini bunyinya tidak jauh. Kali ini bunyinya terasa berada tepat di luar dinding mereka. Seolah itu belum cukup, bersamaan dengan hilangnya gema itu, terdengar suara lain. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada.
suara ketukan. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, sopan, namun mematikan di pintu depan mereka. Pintu yang mereka tahu betul tidak ada seorang pun di baliknya. Karena seluruh desa telah mengunci diri mereka rapat-rapat. Seseorang atau sesuatu ada di luar sana dan ia tahu mereka ada di dalam. Waktu seolah membeku di dalam pondokan yang terisolasi itu. 3 ketukan di pintu depan menggantung di udara yang pengap. Getarannya terasa merambat melalui papan lantai dan masuk ke dalam tulang sumsum mereka. Kelimanya terpaku di tempat. Napas mereka tertahan di tenggorokan menjadi patung-patung fana yang diukir oleh teror. Mata mereka terpaku pada palang kayu besar yang menyegel pintu, sebuah pertahanan yang kini terasa selemah kertas roti. Keheningan yang mengikuti ketukan itu jauh lebih menyiksa, sebuah kevakuman yang dipenuhi oleh antisipasi mengerikan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka menunggu. Detik-detik merayap seperti serangga yang lamban. Tidak ada suara langkah kaki yang menjauh, tidak ada desah angin, tidak ada apapun. Seolah siapapun atau apapun yang mengetuk pintu itu kini hanya berdiri diam di beranda, menunggu dengan kesabaran yang tidak manusiawi. Bima dengan sangat perlahan mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar semua tetap diam, seolah satu bisikan saja bisa menghancurkan benteng pertahanan mereka yang rapuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut makhluk di luar sana bisa mendengarnya. Lalu, suara itu datang. Bukan ketukan, bukan gema. Itu adalah bisikan. Sebuah bisikan yang lembut, parau, dan sangat dekat, seolah diembuskan tepat di celah-celah dinding kayu di sebelah telinga mereka. Suara itu tidak berteriak atau mengancam, yang membuatnya 100 kali lebih mengerikan. "Dodi," bisik suara itu, memanggil nama dengan keintiman yang memuakkan. "Kenapa kau ganggu air yang tenang? Sekarang aku terbangun." Dodi tersentak seolah disengat listrik. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kain kafan. Matanya melesat liar mencari sumber suara, namun hanya menemukan dinding-dinding kayu yang bisu. Dia tahu namaku," racaunya. Suaranya bergetar hebat. Kepongahan dan sikap sinisnya luruh dalam sekejap, menyisakan ketakutan murni seorang anak kecil yang tersesat dalam gelap. Ia mundur perlahan, menabrak meja reo di belakangnya dan nyaris terjatuh. Kemarahan yang lahir dari rasa takut meledak dari dalam diri Ratih. "Ini semua karenamu, Dodi. Pak Lurah sudah bilang, aturan itu ada bukan untuk dilanggar. Kau membangunkan penunggunya." Perpecahan pertama di antara mereka telah terjadi. Bima segera menengahi, memegang bahu Ratih, tapi gadis itu memberontak. Di sudut lain, Gita mulai menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat, sementara Agung mempercepat lantunan doanya, bibirnya bergerak seperti mesin. Setelah bisikan itu, keheningan kembali turun, tetapi kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang terisi, yang mengawasi. Mereka merasa seperti spesimen di bawah mikroskop entitas yang tak terlihat. Terjebak di dalam pondokan, mereka memutuskan untuk mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan teror yang sedang mereka hadapi. Dompet berisi KTP mahasiswa sebelumnya menjadi titik awal mereka. Mereka mulai memeriksa setiap sudut pondokan dengan lebih teliti, mencongkel papan-papan lantai yang longgar, meraba-raba dinding bilik yang rapuh. Di bawah papan tempat tidur Agung, mereka menemukannya. Bukan dompet, melainkan sebuah buku harian kecil bersampul kain yang sudah lapuk dan berjamur. Halamannya lengket karena lembab, dan tulisan tangan di dalamnya sebagian besar sudah luntur. Tapi beberapa bagian masih bisa terbaca. Itu adalah catatan dari Harris, nama yang tertera di KTP mahasiswa yang mereka temukan sebelumnya. Saat Bima membacakan tulisan itu dengan suara bergetar di bawah cahaya lentera, potongan-potongan horor mulai menyatu. Hari ketiga, gema itu datang lagi tadi malam.
Lebih jelas, rasanya seperti masuk ke dalam kepala. Anak-anak lain menganggapku gila. Bima berhenti, menelan ludah. Pak Lurah bilang, kami telah mengganggu penyambut. Dia tidak mau menjelaskan apa itu. Dia hanya bilang kami harus memberikan apa yang penyambut itu inginkan. Kalimat terakhir itu membuat darah mereka terasa membeku. Memberikan apa? Di halaman lain, ada sebuah gambar kasar yang digoreskan dengan arang. Gambar sebuah gong besar dan di sebelahnya ada 5 figur tongkat manusia. Di atas gambar itu tertulis satu kata, persembahan. Kini mereka mengerti, ini bukan KKN biasa. Mereka tidak dikirim ke sini untuk mengabdi. Mereka dikirim ke sini untuk tujuan lain, tujuan yang jauh lebih mengerikan. Mereka adalah tumbal yang dijadwalkan. Tiba-tiba Gita menjerit pelan. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap kosong ke arah gantungan pakaian sederhana di dekat pintu kamar. Jilbabku, bisiknya. Matanya membelalak ngeri. Jilbab biruku yang tadi kutaruh di sana hilang. Mereka semua melihat kegantungan yang kini kosong. Itu adalah hal yang mustahil. Mereka berada di dalam ruangan yang terkunci rapat dari dalam. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Bima dengan firasat yang sangat buruk berjalan ragu ke jendela kecil di sisi lain pondokan. Ia mengintip keluar melalui celah sempit di antara daun jendela yang tertutup. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di bawah sinar bulan yang pucat, di atas pagar bambu yang mengelilingi halaman pondokan, tergantung sehelai kain. Jilbab biru milik Gita tergantung di sana, melambai-lambai pelan ditiup angin malam, seolah sebuah bendera kemenangan yang dipasang oleh entitas yang bisa menembus dinding dan mengambil apapun yang ia inginkan. 2 hari berlalu dalam kepungan paranoia. Mereka tidak berani keluar. Persediaan makanan dan air minum yang mereka bawa mulai menipis, dan rasa lapar serta haus menjadi teror baru yang lebih nyata, menggerogoti fisik mereka sementara ketakutan melahap kewarasan mereka. Di hari ketiga, Bima membuat keputusan. Kita tidak bisa mati konyol di sini, katanya dengan suara tegas yang dipaksakan. Kita butuh air. Agung dan aku akan ke Sendang. Sisanya, kunci pintu, jangan buka untuk siapapun. Keputusan itu terasa seperti vonis mati, tapi tidak melakukan apa-apa juga sama saja. Melangkah keluar dari pondokan di tengah hari terasa seperti memasuki dimensi lain. Desa itu masih sama sunyinya, tetapi kini keheningannya terasa mengancam. Saat Bima dan Agung berjalan cepat menyusuri jalan utama, mereka merasakan tatapan-tatapan dari balik jendela yang tertutup. Namun, kali ini mereka juga melihat sesuatu yang lain. Di celah-celah sempit antara rumah-rumah kayu, di kegelapan pekat di bawah kolong rumah, mereka melihat siluet-siluet yang bergerak. Bukan siluet manusia biasa, bentuknya tinggi, kurus, dengan anggota tubuh yang tampak terlalu panjang, terlalu lentur. Siluet itu hanya diam, mengawasi. Mereka sampai di Sendang tanpa insiden. Jantung berdebar di setiap langkah. Kali ini mereka tidak membuang waktu. Mereka mengisi jeriken dengan cepat, telinga mereka terus waspada terhadap suara sekecil apapun. Saat Agung membungkuk untuk mengambil air, ia melihat pantulan di permukaan air yang tenang. Di belakangnya, di antara akar-akar gantung pohon beringin, salah satu siluet kurus itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Kepalanya miring dengan sudut yang mustahil. Agung tersentak dan berbalik. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya akar-akar beringin yang bergoyang pelan. Dalam perjalanan kembali, mereka memutuskan untuk memberanikan diri mendatangi rumah Lurah Bowo. Mereka butuh jawaban. Mereka mengendor pintunya dengan keras. Setelah hening yang lama, pintu itu terbuka sedikit. Wajah Lurah Bowo muncul, tampak 10 tahun lebih tua. Matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Kalian seharusnya tidak mengusiknya, desisnya.
Gong itu bukan sekedar logam, itu adalah bejana, penjara. Gema itu adalah suaranya yang lapar, dan anak itu, dia telah membuka pintunya. "Pintu apa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" bentak Bima, frustrasinya memuncak. Lurah Bowo menggeleng lemah. "Sudah terlambat. Dia sudah menandai kalian, dia akan bermain-main dulu. Mengicipi rasa takut kalian sebelum dia mengambil." Suaranya menghilang saat dia menutup pintu dengan cepat, meninggalkan Bima dan Agung dalam kebingungan dan keputusasaan yang semakin dalam. Kata "menandai kalian" terngiang-ngiang di benak mereka. Malam itu, teror di dalam pondokan mencapai level yang baru. Kita, yang paling rapuh secara mental, mulai menyenandungkan sebuah melodi ganjil. Melodi itu tanpa nada yang jelas, hanya satu suku kata yang diulang-ulang dengan irama yang menakutkan. La, 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 matanya kosong menatap ke satu titik di dinding. "Kau dengar itu?" bisiknya pada Rati. "Dia menyanyi untukku. Lagunya indah sekali." Rati hanya bisa menatapnya dengan ngeri, karena ia tidak mendengar suara apapun selain senandung gita yang meresahkan. Kemudian, bayangan-bayangan itu mulai menari. Dengan hanya satu lampu teplok yang menyala di tengah ruangan, bayangan mereka sendiri di dinding mulai bergerak dengan sendirinya. Awalnya hanya gerakan kecil. Jari-jari bayangan mereka tampak memanjang dan meruncing. Lalu bayangan itu mulai bergerak lebih bebas, memisahkan diri dari gerakan tubuh mereka. Bayangan Dodi di dinding tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencekik lehernya sendiri, sementara Dodi yang asli duduk mematung dengan ngeri. Ketakutan mencapai puncaknya saat bayangan mereka berlima di dinding mulai berubah bentuk. Mereka memanjang, menjadi kurus dan tinggi. Anggota tubuh mereka meliuk dengan cara yang tidak wajar, persis seperti siluet-siluet yang dilihat Bima dan Agung di luar. Kelima bayangan itu kemudian mulai bergerak serempak, melakukan sebuah tarian yang lambat, mengerikan, dan ritualistik di dinding pondokan, seolah merayakan sesuatu. Mereka kini tahu, makhluk itu tidak lagi hanya di luar, ia sudah berada di dalam, menyatu dengan kegelapan mereka sendiri. Agung, yang sejak tadi tak henti-hentinya berdoa di sudut ruangan, memberanikan diri membuka mata. Ia memberanikan diri menatap tarian bayangan yang mengerikan itu. Imannya diuji hingga ke batasnya. Ia harus melawan. Dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan lebih keras. Suaranya mencoba mengisi ruangan, melawan keheningan yang menjadi medium bagi teror itu. Untuk sesaat, sepertinya berhasil. Tarian bayangan itu goyah, bentuk mereka tampak berkedip-kedip dan memudar. Namun kemudian, salah satu bayangan yang paling tinggi dan paling kurus berhenti menari. Perlahan, bayangan itu menoleh. Meskipun tidak memiliki wajah, Agung bisa merasakan tatapannya yang dingin dan penuh kebencian. Bayangan itu kemudian mulai mengelupas dari dinding. Warnanya yang hitam pekat menjadi lebih pekat, seolah menyedot semua cahaya di sekitarnya. Di depan mata Agung yang terbelalak ngeri, bayangan itu menjadi wujud 3 dimensi selama sepersekian detik. Sebuah makhluk kegelapan murni, tanpa fitur, tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit, sebelum akhirnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang langsung lenyap tanpa jejak. Tarian bayangan berhenti, ruangan kembali normal, tapi terornya telah meninggalkan bekas luka abadi di jiwa mereka. Makhluk itu nyata, dan ia baru saja menunjukkan pada mereka betapa tak berdayanya mereka. Harapan telah mati di dalam pondokan itu, digantikan oleh keputusasaan yang dingin dan pekat seperti malam di luar. Mereka tidak lagi bicara, hanya saling melempar pandang dengan mata yang cekung dan penuh curiga. Mereka membaca ulang buku harian Harris, mencoba mencari jalan keluar yang mungkin terlewat. Di halaman-halaman terakhir yang basah dan nyaris hancur,
Rati menemukan sebuah kalimat yang ditulis dengan goresan panik. Bukan gongnya, tapi gemanya. Dia memanggil yang lain. Lingkaran harus ditutup di tempat ia dibuka. Air menenangkan, logam mengikat. Lingkaran harus ditutup di tempat ia dibuka, ulang Bima. Otaknya yang lelah berputar keras. Dodi membuka pintu di sendang. Mungkin di sanalah kita harus menutupnya. Sebuah percikan harapan yang kecil dan rapuh mulai menyala. Tapi bagaimana? Buku harian itu tidak memberikan jawaban yang jelas. Di saat yang sama, Ratih yang kepekaannya semakin tajam seiring menipisnya kewarasannya, mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Ia melihat kilasan-kilasan adegan mengerikan, seperti film rusak yang diputar di depan matanya. Ia melihat Harris dan kelompoknya berlari di dalam hutan bambu pada malam hari, wajah mereka penuh kengerian. Ia melihat mereka terpisah, diburu oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang hanya berwujud gema yang bergetar di udara. Ia melihat salah satu dari mereka tersandung, dan saat gema itu memanggil namanya, ia menjawab dengan sebuah jeritan. Seketika tubuhnya kaku dan jatuh seperti boneka kayu. Ratih menjerit dan memegangi kepalanya. Penglihatan itu terlalu nyata. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga, kata Bima. Suaranya mantap. Kita lupakan KKN ini, kita lari ke mobil dan pergi. Jangan pedulikan penduduk desa. Rencana itu gila, nekat, tapi itu satu-satunya rencana yang mereka punya. Menunggu di pondokan hanya akan membuat mereka mati satu persatu, entah karena kelaparan atau karena teror. Mereka mengemasi tas mereka dengan gerakan cepat dan senyap, hanya memasukkan barang-barang yang paling penting. Mereka menunggu hingga bulan tertutup awan paling tebal, menciptakan kegelapan yang absolut. Dengan hati-hati, Bima membuka palang pintu. Udara malam yang dingin langsung menyergap mereka, membawa serta aroma tanah basah dan bunga kamper yang kini terasa seperti bau kematian. Satu persatu, mereka menyelinap keluar, berjalan mengendap-endap seperti maling menuju jalan utama tempat mobil jeep mereka terparkir. Setiap ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar seperti ledakan di keheningan yang total. Saat mereka sampai di ujung jalan setapak dan hendak melangkah ke jalan utama desa, mereka semua berhenti serempak. Jantung mereka serasa jatuh ke perut. Di sana, di sepanjang jalan utama desa, berdiri seluruh penduduk desa Wiringin Lar. Pria, wanita, tua dan muda. Mereka tidak membawa obor atau senjata. Mereka hanya berdiri diam dalam barisan-barisan yang rapi, membentuk sebuah pagar manusia yang menghalangi jalan keluar mereka. Di barisan paling depan berdiri Lurah Bowo. Wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa takut atau penyesalan, melainkan sebuah ketenangan yang mengerikan, sebuah kepasrahan pada ritual yang harus dijalankan. Matanya menatap lurus ke arah kelima mahasiswa itu, dan dalam tatapannya mereka membaca nasib mereka. Penduduk desa ini bukan hanya penonton. Mereka adalah para gembala yang sedang mengantarkan korbannya ke altar. Tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak. Keputusasaan yang paling dalam merayapi mereka. Gita mulai terisak pelan, sementara Doji mengepalkan tangannya, matanya memancarkan kebencian yang tak berdaya. Mereka perlahan mundur, kembali ke arah pondokan mereka, saat tiba-tiba sebuah suara yang telah mereka takuti lebih dari apapun terdengar. Dung! Suara itu berbeda kali ini, bukan gema yang datang dari kejauhan. Ini adalah suara asli. Suara gong suwung yang dipukul dengan kekuatan penuh. Nadanya yang dalam dan bergetar tidak hanya masuk ke telinga, tapi merasuk ke seluruh tubuh, membuat organ-organ dalam mereka bergetar. Suara itu adalah sebuah proklamasi, sebuah pengumuman. Mereka semua menoleh ke arah pendopo di pusat desa. Tidak ada seorang pun di sana, namun gong raksasa itu masih bergetar hebat, seolah dipukul oleh tangan hantu.
Suara itu adalah lonceng makan dini, panggilan untuk memulai perburuan. Dan mereka adalah mangsanya. Bersamaan dengan hilangnya getaran gong, penduduk desa mulai bergerak. Mereka tidak berlari atau berteriak. Dengan gerakan yang lambat, serentak dan tanpa emosi, mereka mulai berjalan maju, mempersempit lingkaran di sekeliling para mahasiswa itu. Langkah kaki mereka yang serentak di atas tanah basah menciptakan irama yang monoton dan mematikan seperti detak jam menuju eksekusi. Para mahasiswa bertaling dan lari, bukan lagi menuju keselamatan, tapi ke satu-satunya tempat yang tersisa, kegelapan hutan di belakang pondokan mereka. Lingkaran setan telah tertutup. Hutan bambu di malam hari adalah sebuah labirin neraka. Batang-batang bambu yang rapat menjulang seperti jeruji penjara, menelan cahaya bulan dan hanya menyisakan kegelapan yang absolut. Para mahasiswa berlari tanpa arah. Nafas mereka terbakar di paru-paru. Suara derak daun bambu kering di bawah kaki mereka terdengar memekakkan telinga. Di belakang mereka, suara langkah kaki penduduk desa yang serempak terus mendekat. Sebuah irama kematian yang tak terhindarkan. Mereka terpisah dalam kekacauan, masing-masing ditelan oleh kegelapan. Lalu, gema itu mulai berburu. Dung. Ia memanggil nama pertama. Gita. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari dalam kepala Gita sendiri, berbisik dengan suara ibunya. Gita berhenti berlari, kebingungan. Di depannya, di antara rerumpunan bambu, ia melihat sosok ibunya berdiri, tersenyum dan merentangkan tangan. "Sini nak, aman di sini," kata sosok itu. Gita yang kewarasannya sudah hancur, berlari menyongsong ilusi itu sambil menangis. Teman-temannya hanya mendengar jeritan terakhirnya yang pendek dan mengerikan, yang tiba-tiba terputus, diikuti oleh keheningan total. Dodi menyaksikan semua itu dari kejauhan, dan rasa bersalah yang menghancurkan akhirnya mematahkannya. Ini semua salahnya. Dialah yang memulai mimpi buruk ini. Dengan raungan yang merupakan campuran antara amarah dan keputusasaan, ia membuat keputusan terakhirnya. Ia tidak akan lari lagi. Sambil berteriak, "Sini kau bajingan, aku di sini." Ia berbalik dan berlari menjauh dari teman-temannya yang tersisa. Berlari kembali ke arah desa, ke arah pendopo. Ia akan menjadi umpan. Bima, Ratih, dan Agung mendengar teriakan Dodi, diikuti oleh suara dung, yang paling keras dan paling dahsyat yang pernah mereka dengar. Begitu kuat hingga tanah di bawah kaki mereka bergetar. Lalu, seperti Gita, jeritan Dodi yang penuh amarah terpotong di tengah jalan. Dua telah diambil. Suara langkah kaki penduduk desa berhenti. Persembahan tampaknya telah cukup untuk malam ini. Atau mungkin sang predator sedang menikmati mangsanya. Dengan air mata yang mengalir di pipi, Bima menarik Ratih dan Agung, memaksa mereka terus bergerak. "Jangan sia-siakan pengorbanan Dodi," desisnya. "Sendang, kita harus ke Sendang." Air menenangkan, logam mengikat. Mereka bertiga akhirnya tiba di ceruk sunyi tempat Sendang itu berada. Tempat itu terasa berbeda di malam hari, lebih sakral dan lebih purba. Permukaan airnya yang hitam memantulkan bintang-bintang, tampak seperti gerbang ke jurang tak berdasar. Ratih dengan mata terpejam, seolah mendapat petunjuk dari alam lain. "Bukan untuk mengalahkannya," bisiknya. "Untuk menidurkannya kembali. Lingkaran harus ditutup, kembalikan apa yang bukan milik kita." Bima langsung mengerti. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan dompet lapuk milik Heris. Di dalamnya, KTP mahasiswa yang sudah usang itu tampak menatapnya. Logam,
pengikat. Ia teringat pada cincin alma mater perak yang dipakai Harris di foto KTP-nya. Tapi cincin itu tidak ada di dompet. Dung. Gema itu kembali. Kini lebih lembut, lebih menggoda. Bima, bisik suara itu, meniru suara ayahnya. Sudah cukup nak, pulanglah. Ayah menunggumu. Bima goyah. Air mata menggenang di matanya. Tapi Agung menepuk pundaknya dengan keras, menggelengkan kepala. Bibirnya terus berkomat kamit dalam doa. Bima menggertakkan giginya, melawan bisikan itu. Di mana cincinnya? Ratih membuka matanya. Di dalam air, katanya, menunjuk ke dasar sendang yang jernih. Di sana, di antara bebatuan, berkilauan sebuah benda logam kecil. Cincin alma mater Harris. Mereka harus mengambilnya dan menyatukannya kembali dengan KTP itu, lalu mengembalikannya. Agung tanpa ragu menanggalkan sepatunya dan melangkah masuk ke dalam air yang dingin membeku. Saat Agung mengambil cincin itu, Gema itu menjerit marah. Seluruh hutan bambu bergetar. Bima dengan tangan gemetar melemparkan KTP dan dompet Harris ke tengah sendang. Agung dari dalam air melemparkan cincin itu ke titik yang sama. Saat ketiga benda itu bersatu dan mulai tenggelam ke dasar yang gelap, keheningan yang sejati dan damai turun untuk pertama kalinya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mengusir kegelapan. Mereka berhasil. Mereka berjalan kembali ke desa seperti tiga mayat hidup. Desa itu kembali normal. Penduduk desa sudah beraktivitas seperti biasa, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan lagi permusuhan, melainkan sesuatu yang mirip rasa terima kasih yang ganjil. Di beranda pondokan mereka, tergeletak kunci mobil jeep. Pesan yang jelas, pergilah dan jangan pernah kembali. Mereka masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang. Saat mobil mulai menjauh, Bima melirik ke kaca spion untuk terakhir kalinya. Pandangannya tertuju pada pondokan tempat mereka menginap. Di dinding kayu depan yang menghadap ke jalan, ia melihatnya. Dua simbol baru yang digoreskan dengan arang, berbentuk figur tongkat manusia yang sederhana, baru saja ditambahkan di samping tiga simbol lain dari kelompok Harris. Dan di sebelahnya, ada ruang kosong yang masih sangat panjang. Siklus ini belum berakhir. Mereka bukan yang ketakhir. Mereka hanyalah persembahan yang berhasil lolos, meninggalkan kekosongan yang harus segera diisi. Gema itu tidak mati. Ia hanya kembali tertidur, menunggu panggilan berikutnya. Kisah mereka telah berakhir. Namun, Gema itu tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu pendengar baru. Di kesunyian malammu, di lorong rumahmu yang sepi, jika kau mendengar sebuah bisikan tanpa wujud, sebuah panggilan dari kehampaan, kau tahu dari mana asalnya. Desa Uringinlar mungkin fiktif, tapi teror dari kesunyian itu nyata, bersemayam di sudut tergelap imajinasi kita. Terima kasih telah menemani kami menyusuri jejak Gemah Suwung di lorong gelap. Jangan lupa untuk memadamkan lilin sebelum tidur dan kunci pintumu rapat-rapat, karena kau tidak pernah tahu suara apa yang akan menggema di luar sana. Berharap kau menjawabnya. Kisah-kisah lain yang lebih mengerikan telah menantimu di sini. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya, jika kau masih berani kembali.